Oke Tribuners, di podcast Tribun Jogja edisi pagi ini ya, di hari Rabu 29 Juni 2022. Tema yang akan kita angkat adalah budaya dan transformasi digital di era disrupsi. Dan sudah hadir di studio 52 Tribun Jogja bersama saya ada dua narasumber yang siap nanti kita ajak sharing bareng. Yang pertama itu ada Mas Cahyo Widayat. Beliau selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY. Nah, Selamat pagi. Selamat pagi Mas Cahyo. Sekalian. Apa Pagi, kabar? Mas Yuda. Kabar baik. Sehat ya Mas? Alhamdulillah Ya, sehat. semangat ya Mas ya. Oke. Yang kedua ini sepantaran saya ini. Saya juga loh. Oh ya, aduh Mary. Ada Mas Stefanus Handoko, ini beliau dari anggota Komisi D ya, DPRD DIY. Apa kabar Mas? Kabar luar biasa. Luar biasa ya. Kalau dengan Mas Stefanus ngomong itu, saya langsung beliau ini vokalis dulu. Ya, Suaranya kan serak-serak gitu ya. Cocok, bener gak Mas? Pernah band-bandan ya? Belum pernah. Oh belum pernah. Baca puisi? Nah itu. Wah, habis ini kita suruh baca puisi nanti. Oke, tema yang akan kita angkat tentu saja teman-teman, tadi saya sebut budaya dan transformasi digital di era disrupsi ya. Artinya di era yang perubahannya sangat cepat ya, tatanannya begitu mengagetkan gitu ya. Dan ini butuh respon yang sangat cepat juga. Tentu mau nggak mau harus kita respon ya. Dan teman-teman bisa berinteraksi dengan kami di Studio 52 Tribun Jogja lewat dua kanal yang kita sediakan, dan saat ini kita live streaming, jadi langsung bisa TikTok. Misalnya kalau Mas Stefanus susah ditemuin di Dewan, nah sekarang ini langsung aja nanti di Japri, nanti kita akan respon ya. Teman-teman silakan akses di portal YouTube kami di akun Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Nah silahkan nanti langsung kita respon ya. Oke, langsung kita ke Komisi D. Nah ini Mas, ini yang menampung keluh kesah ya, pengguna jalan waktu liburan gitu kan. Terus misalnya penampilan kebudayaan yang mungkin ada miss-nya saat tampilan. Nah ini kan hal-hal yang seyogyanya ditampung oleh teman-teman Komisi D. Nah, sejauh ini seperti apa Mas? Apalagi Mas Stefanus Handoko ini kan mewakili sosok muda gitu ya. Artinya kemudian sedikit banyak atau justru diharapkan banyak mengetahui akar rumput nih. Karena Jogja sekali lagi tadi mau bicara soal street artnya banyak banget. Mau bicara yang klasik enggak kurang-kurang. Nah, monggo Mas. Jadi kalau aku ngelihatnya sih nggak hanya yang tadi disampaikan Mas Yuda gitu kan, terkait dengan kebudayaan dalam arti pementasan aja sebenarnya. Karena kalau kita ngelihat objek kebudayaan itu kan banyak ya. Mulai dari nilai kebudayaan itu sendiri, adat istiadat, kemudian ada benda seni, kemudian pengetahuan, macam-macam. Jadi kalau kita ngelihat ke arah ke sana Mas, kita memang butuh effort yang cukup keras ke depan. Apalagi sekarang trennya adalah digital. 2019 datanya 170 juta yang mengakses internet, tapi sekarang 220. Peningkatannya luar biasa. Dan ternyata di Yogyakarta juga mendapat predikat yang luar biasa Mas. Literasi digitalnya nomor 1 se-Indonesia. Se-Indonesia nomor 1. Jadi memang kita perlu effort yang agak kencang supaya kita lebih dikenal lagi. Tidak hanya pementasan yang tadi disampaikan, tapi juga kita punya kebudayaan yang harus disampaikan juga. Tidak hanya dikip oleh warga Jogja, tapi kalau bisa orang lain di luaran sana juga lebih tahu. Tidak hanya Dinas Kebudayaan yang memiliki datanya, tapi bisa diakses oleh semua orang. Jadi orang yang mau tahu lebih detail bisa. Tadi disampaikan bahwa ada magnet khusus di Yogyakarta sehingga wisatawan datang. Nah, wisatawan yang datang pun ketika pengen tahu lebih detail terkait dengan objek kebudayaan, mereka bisa tahu apa sih yang tadi dilihat, detailnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Nah, harapan saya dengan transformasi digital, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi, hal semacam itu bisa teratasi. Jadi orang yang tadi cuma sekali datang ke Jogja, senang dengan pementasan, senang dengan kebudayaan, suatu waktu dia bisa ngecek melalui media digital, kemudian mereka terpengaruh lagi untuk bisa hadir lagi ke Yogyakarta karena ada memori yang diingatkan melalui
teknologi tadi. Bahkan dari tayangan reels kadang orang, oh aku pengen ke Jogja Iya gitu. kemarin gitu kan. Berapa 1 menit aja gitu ya. padahal ya. Dan sekarang kan perkembangannya sangat luar biasa. Penggunaan sosial media itu juga sangat luar biasa. Dan saya berharap konten-konten yang sebelumnya masih konvensional itu sudah dirubah ke digital. Ketika sudah dirubah di digital juga diformatkan sesuai dengan kekinian kita. Tadi ada TikTok, durasinya kan pendek. Ya, pendek. Ya. Kemudian Instagram juga sama, kemudian YouTube juga sama. Jadi harus disesuaikan dengan zamannya. Supaya apa? Generasi kita yang sekarang sudah arahnya ke digital minded itu udah juga dekat dengan kebudayaan aslinya gitu. Nah, langsung saja nih Mas. Selama ini kan mungkin hanya beberapa bagian masyarakat yang kemudian menyimak nih ketika Dinas Kebudayaan bekerja sama dengan mitra, salah satunya kan Komisi D. Nah, seperti apa sih Mas obrolan di belakang layar biar teman-teman juga tahu gitu apa sih tarik ulurnya apa, kemudian yang paling urgent itu yang menurut Komisi D berdasarkan rangkuman dari masyarakat masukannya apa yang kemudian harus secepatnya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan supaya harapan-harapan tadi segera terwujud lebih baik lagi gitu Mas. Kalau karena saya baru pindah dari A ke D ya Mas ya. Oh, jadi A ke D, oke. A ke D Ya tapi deket lah Mas A ke D. Klaten berarti D sama api ya. Jadi saya akan bercerita sedikit terkait regulasi aja ya Mas ya. Terkait dengan regulasinya. Sebenarnya terkait dengan bagaimana proses digitalisasi itu sudah jauh sekali disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Pak Gubernur kita ingat bahwa 2006 ada pergub terkait dengan Jogja Cyber Province. Di situ juga ada semacam instruksi bahwa kebudayaan juga harusnya ditransformasi ke dalam digital. Formatnya ya. Iya, formatnya. Format ya offline-nya masih. Pasti masih. Tapi kita melihat ke masa depan bahwa ternyata 2006 sudah ke sana. Kemudian kalau kita ngelihat ke aturan yang masih baru gitu ya, undang-undang keistimewaan juga di situ ada di pasal 7 bahwa di situ ada amanat untuk melakukan pengembangan pemeliharaan kebudayaan di pasal 7 itu ya. Kemudian kalau kita ngelihat lagi ke dalam Perdais juga ada Mas. Perdais 2019 tentang pemeliharaan kebudayaan. Nah, di situ ada pertanyaan pasti, itu kan tentang kebudayaan Ternyata ada Mas terkait dengan Perda pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Turunannya di situ udah ada. Jadi Perda nomor 3 2019 itu juga menjadi payung hukum supaya dinas-dinas itu bisa memanfaatkan, bisa mengembangkan segala macam media yang nantinya bisa mendorong kebudayaan tidak hanya diakses oleh kalangan tertentu tapi bisa lebih luas. Jadi secara regulasi di Yogyakarta menurut saya sudah sangat baik. Turah-turah lah ya. Ya, karena kalau kita bicara regulasi pasti itu dua belah pihak ya Mbak ya. Dari eksekutif maupun legislatif gitu. Dan yang menarik Mas, yang baru-baru ini 2019 itu ada rencana aksi Jogja Smart Province. Di situ ada yang namanya Smart Culture. Ada pilar namanya Smart Culture. Nah, di situ juga ditekankan bahwa bahwa konten-konten objek kebudayaan itu ditransformasi ke digital. Dan menurut saya itu gambaran bahwa antara eksekutif maupun legislatif tiktokannya itu asik gitu lah. Mengikuti tiktokannya asik gitu bahwa kita saling mendukung. Oh, Pak Gubernur mengeluarkan pergub semacam itu. Pergub itu perlu dukungan yang lebih kuat. Perda muncul. Ada Perdais juga. Jadi menurut saya antar peran ini sudah tiktokan cukup baik. Cuman bagaimana mengoptimalkannya kembali ini aplikasinya Mas selama ini gimana Mas? Mungkin yang harus lebih dorong misalnya nih kan ada pandangan mungkin dari Mas Stefanus Handoko juga ada pandangan pribadi nggak apa-apa, maksudnya Pak ini kayaknya bagian yang street artnya perlu nih Pak, atau Pak yang literasi di bahasa Jawanya masih perlu ini ya. Kalau selama ini obrolan di Komisi D gimana Mas?
Jadi kalau saya sih pengen ya gitu ya ke depan gitu kan, karena saya baru gabung di D gini. Ke depan itu pemanfaatan teknologi itu harus menjadi perhatian khusus. Karena kita tidak bisa lagi meninggalkan hal semacam itu, karena berbagai macam pakar juga menyatakan kalau kita hanya di konvensional kita ketinggalan. Artinya selama ini teman-teman di pemerintah udah cukup masif atau masih harus ditambah? Regulasinya sudah ada, Ya. tinggal kita mengoptimalkan kembali. Nah, Artinya masih ada catatan ya Mas ya? Harus lebih kenceng lagi berarti ini. kalau kita bicara sekarang ada NFT, Ya. udah bicara ada metaverse, kemudian ada augmented reality, ada website juga kita 3.0 ya Pak ya, jadi ada interaksi. Harapan saya seperti itu, misalkan kita pengen tahu sumbu filosofi itu sebenarnya seperti apa sih, fisiknya seperti apa, deskripsinya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Penjelasan yang menurut saya ya jangan terlalu kaku ya, kadang orang lain zaman sekarang baca kaku, skip. Yang bahasa keseharian. Bahasa keseharian yang mudah dipahami semua kalangan. Dan ternyata semua kalangan yang banyak bermain di media sosial, di dunia digital kan angka-angka produktif. Kalau kita lebih fokus lagi anak milenial, Gen Z, Gen Y. Nah, gunakanlah itu. Dan bonus demografi di Yogyakarta juga ternyata dari kalangan itu kan. Nah, kita jangan sampai kalangan yang nanti akan mengisi keberlanjutannya DIY tidak mengetahui kebudayaan karena mereka tidak bisa mengakses. Miss-nya di situ. Iya, itu harusnya ada jembatannya. Di satu sisi pemerintah sudah merasa melakukan yang masif, tapi ini belum tercover. Ya, harusnya ada bridging untuk kalangan yang tadi saya maksud tadi itu, bahwa anak-anak muda itu harusnya juga dengan mudah mengakses. Oke, gila Mas, saya pengen tanya ke Mas Stefanus nih. Bentuk konsistensi yang seperti apa yang kemudian diupayakan oleh Komisi D untuk kemudian mengawal ini? Di samping tadi regulasi sudah oke nih. Terus disebut jangan sampai miss di generasi-generasi muda. Nah, selama ini di lapangan seperti apa sih Mas ketika nongkrong di kafe, di coffee shop? Atau punya teman di luar ya, mungkin kan Stefanus ini di mana nih? Padahal dia cuma lihat reels, dia cuma lihat IG dan sebagainya. Monggo Mas. Kalau kita bicara bagaimana kita menjaga agar program kegiatan itu tetap konsisten ya, balik lagi ke anggaran ya Mas ya. Oke. Ya kan? Kalau anggarannya ada, nih ya. Programnya itu pasti akan berlanjut. Ya, jadi secara garis besar kawan-kawan di DPR itu kalau melihat bahwa ada usaha untuk menjaga keistimewaan dengan menjaga kebudayaannya, pasti banyak yang akan mendukung. Ya kan, seperti itulah. Jadi kawan-kawan di DPRD itu punya concern yang sama, bahwa keistimewaan Yogyakarta itu jangan sekedar nantinya slogan saja, tapi tidak ada dukungan program kegiatan dan anggaran semacam yang ke arah ke sana. Termasuk juga saya mungkin akan menyampaikan ya, kalau bahasa Jawa kan sudah dikenal, ya kan, sudah diakui secara internasional. Kemudian aksara Jawa juga. Nah, tapi ada PR nih Mas, ya kan, PR buat kita semua ya, karena ini nggak bisa sendirian aksara Jawa. Kalau aksara dari Jepang, Korea, Arab dan negara yang lain itu sudah diakui oleh lembaga internasional yang namanya ICAN, ya kan, sudah diakui masuk ke dalam domain internet itu, aksara-aksara tersebut sudah masuk. Bahkan di pilihan emot dan sebagainya ada semua ya. Aksara Jawa belum. Itu nah, saya juga di acara yang bagus ini ya, karena ini disiarkan secara luas gitu ya. Yuk kita rame-rame. Kalau misalkan punya naskah yang beraksara Jawa, ataupun kita punya tulisan-tulisan, sastra, naskah apapun, ataupun kita membantu untuk mendownload, kemudian kita menggunakan di Facebook, di Instagram, potongan-potongan aksara itu membantu. Ketika saya kemarin ngobrol dengan berbagai macam komunitas yang concern juga terkait itu, dia bicara bahwa ternyata Mas, kita tidak diakui karena penggunaannya di dunia maya itu dianggap rendah ya. Walaupun kita memang secara berkehidupan normal gitu kan, banyak juga yang masih menggunakan baik itu aksara maupun bahasa Jawa itu di Yogyakarta masih banyak. Tapi di dunia digitalnya
sangat kurang Mas. Oke, ya. Kan lucu gitu ya, misalkan kita ini katanya suatu negeri yang sudah merdeka Ya, ya. 200 tahun yang lalu, Ya. tapi kita aksaranya tidak diakui. Dikiranya oleh bangsa lain bahwa kita bahasanya adalah bahasa Jawa, tapi aksaranya adalah Latin. Latin. Padahal betul. kita tidak seperti itu kan, kita punya aksara sendiri. Dan saya berharap gitu ya di media semacam ini, yuk kita rame-rame gitu kan, kalau punya kita posting. Walaupun kita kadang, Mas aku ya ora ngerti Mas tulisannya ngono, tapi nggak apa-apa. Kita jangan apa muncul itu dulu, tapi usahakan seperti itu karena komponen yang paling terlihat dari kebudayaan kan dari bahasa dan aksaranya. Aksara, betul. Jangan sampai terlepas bahasanya sudah diakui, aksaranya tertinggal. Nah ini menarik ini nanti bisa aksaranya jadi catatan. Ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut itu tadi notes-nya dari Mas Stefanus, kita akan saksikan ini cuplikan berita. Nanti monggo direspon, sudah disiapkan ya. Nah ini ada satu di Warta Kota ini ya. Memasuki era digital, media sosial dinilai berperan penting dalam melestarikan budaya Indonesia. Nah, kita sudah bahas nanti ya. Ada lagi mungkin? Cuma satu aja ya, oke. Ya ini relate dengan apa yang kita bahas tadi ya. Dari catatan pribadi jenengan atau teman-teman Komisi D misalnya pernah ngobrol gitu, sharing itu apa Mas tadi real yang harus dilakukan. Tadi kan udah disebut semua sudah diupayakan nih, tinggal menunggu prosesnya ini ya, termasuk tadi pergubnya ya Pak ya, Mas. Nah ini apa sih Mas kira-kira? Saya juga ada bayangan nih soalnya nanti apa kira nanti bisa relate apa tidak? Yang menurut saya sih harus sesuai dengan apa yang menjadi rencana aksi yang besarnya ya. Kayak sekarang itu kan lagi dikembangkan bagaimana kita fokus kepada sumber filosofi ya ke sana. Semua kegiatan diarahkan ke sana. Kadang-kala kan banyak orang juga pengen tahu informasi apa yang ada di sana. Nah, saya berharap itu juga dikencangkan supaya kelihatan bahwa dari sisi transformasi digital juga sudah berjalan gitu. Tidak hanya kita bicara bahwa inilah jalurnya, kemudian objeknya, tapi ada lebih kekinian lah. Pemanfaatan teknologinya itu harus lebih ditingkatkan karena kan sekarang tidak hanya bentuknya image atau video, tapi harusnya yang lain. Bisa jadi bentuknya games, bentuknya yang tadi disampaikan juga augmented reality. Ketika jalan di Malioboro ada bangunan kok menarik, ada barcode-nya di scan muncul video historicalnya tentang itu. Misalkan di titik nol ada sejarah apa sih, scan gitu kan muncul lagi gitu kan, menarik. Ke Tugu tidak hanya melihat Tugu saja, tapi ketika di scan gitu muncul sebenarnya apa sih, apakah bentuknya dari dulu sampai sekarang seperti itu, kenapa berubah dan seterusnya. Itu kan menarik dan anak-anak muda akan ikutan, menarik loh di Jogja di titik nol di Tugu ada semacam ini loh gitu. Atau misalkan ditambahkan lagi ada game tentang di Tugu itu atau apa yang kecil-kecil yang menarik orang untuk men-share supaya publikasinya lebih luas, lebih masif lagi, lebih tahu. Itu hanya contoh simpelnya. Jadi pemanfaatan teknologi harusnya lebih kekinian ya, lebih kalau maju lagi. Kita ngomongin kemudian kan larinya ke anggaran lagi. Memungkinkan nggak itu? Kira-kira? Kalau menurut saya, kalau misalkan itu diajukan di teman-teman di DPRD pasti akan menyampaikan setuju. Saya yakin percaya seperti itu karena tujuannya sudah tepat. Bagaimana kita menyebarkan informasi terkait dengan keistimewaan. Itu kan undang-undangnya ada, perdaisnya ada, perdanya ada, pergubnya juga ada. Jadi sebenarnya dari regulasi paling atas sampai bawah itu sudah ada semua. Jadi kalau nanti diturunkan dalam bentuk program kegiatan, seharusnya teman-teman di DPRD pasti akan bilang setuju. Terutama saya sendiri secara pribadi jika itu memang ada, saya akan bilang setuju. Harus seperti itu karena zamannya sudah bergeser, ya kita harus mengikuti gitu. Artinya kita harus garis bawahi ini sekali lagi dalam konteks perubahan transformasi digital Mas ya, karena semua sekarang dalam satu genggaman ini memang kayak iklan zaman dulu kan. Dunia dalam genggaman itu kan memang benar ya. Apa-apa kalau nggak bawa duit di sini ada duit. Sekarang bisa. Nggak bawa ATM
Bisa langsung ATM pakai handphone Mas saja. kemarin saya ke di pasar Demangan tuh ada plang. Ya. Pembayaran bisa menggunakan Kris ya? kris. Ah. Berarti kan si mbok-mbok pasar, aku Lah, bayar bener. nganggo ki mbok gitu. Nah, Bisa. artinya bisa. Nah, kebudayaan harusnya juga punya Bisa ya? mindset yang Oke. sama. Kalau pengen tahu tentang Tugu, Ya. scan. Ya. Pengen tahu tentang 0 km scan. Mbok-mbok pasar we iso, Ya. mosok Ya. teman-teman dinas Nah, kebudayaan ini nggak ke arah menarik, kesana. ini menarik. Jadi kemudian ketika kita bicara ke sebelah negara tetangga atau ke negara-negara maju, artinya ini sudah jadi barang yang wajar ya. Biasa sudah Dan tidak meninggalkan misalnya tetap di situ ada plang untuk dibacanya. ada. Dan satu lagi Mas, apa saya mumpung ingat ya, di situ ada petugasnya. Jadi kalau nyun sewu, misalnya teman-teman Tribunus pernah ke paling dekat ya Singapura gitu ya. Orang mau naik MRT itu cukup ke Mesin. bingung ya. Di situ ada yang nerangin nih. Si siapa namanya penjaganya. Jadi mereka nggak takut kesasar. Luar Oke, biasa. Mas, monggo direspon, Mas. Kalau sekarang tuh yang ditakutkan tuh jadi viral, Pak. Ya. Ya kan? Oke. Padahal hanya sesaat itu tok ya. Dan mungkin Sesaat satu itu tok. Kok di foto, kok Kebetulan, Jogja ya. seperti ini, Ya, kok ya, Malioboro seperti ini. Jadi mewakili perwajahan. Nah, Padahal itu tadi mungkin ya apesnya gitu ya. Kita berharap sih ya ada omnichannel Oke. penanganan. Ya. Tidak hanya multi channel tapi omnichannel. Tadi ada Pokja, ada UPT dan lain-lain, itu juga saling terkait dengan dinas yang terkait ya, tentang persampahan dan lain-lain, petugas di lapangan dan lain-lain. Ketika ada itu kan di sosial media misalkan ya. Posting dia nge-tag dinas kebudayaan atau nge-tag dinas manapun, tim itu udah harus tahu dia larinya kemana nih informasi ini. Ini harus ada unit reaksi cepatnya. Betul, Mas. Jadi itu harus disampaikan. Oh, ada lokasinya di perkiraan di sini, ada semacam ini dan harus segera ditanggapi. Gitu. Dan segera direspon tadi ya Mas. Langsung direspon. Sudah kami bersihkan. Sudah dibersihkan, sudah beres. Jadi tidak kemana-mana, tidak liar kemana-mana bahwa Malioboro salah satu sumbu filosofi ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Padahal kalau kita bicara suatu lokasi supaya wow gitu kan, ternyata ada informasi yang aneh-aneh, ya kita akan rusak juga kan. Ini keterlibatan semua pihak sih. Jadi punya mindset yang sama bahwa omnichannel. Kenapa saya tadi Malioboro Mas dan tadi Mas Stefanus Tugu? Karena ini mewakili perwajahan Jogja, benar-benar Ikonik ya. Ikonik. Benar-benar. Meskipun ada banyak objek wisata ya, tapi begitu kita nyebut Malioboro, ini langsung orang langsung, enggak kenapa ini Malioboro gitu. Gimana Mas Stefanus nih Mas, yang di highlight apa, terus kemudian pesan ke teman-teman pegiat seni budaya khususnya yang sudah mengaplikasikan digitalnya ya, kan Jogja banyak ya. Ada misalnya kayak kita sebut Jogja Karnaval Festival atau Malioboro Night Festival dan sebagainya, itu kan kadang ada pertunjukan sinematik tapi dengan itu Mas video mapping dan sebagainya itu. Nah, terakhir Mas, masukannya untuk teman-teman muda dan khususnya untuk dinas kebudayaan. Jadi untuk pelaku kesenian kebudayaan sekarang itu memang harus beradaptasi. Harus mampu beradaptasi, mengimplementasi teknologi informasi dan komunikasi, itu harus. Walaupun basicnya mereka harus kuat juga ya, tentang kebudayaan, tentang seni dan lain-lain harus punya. Tapi dengan eranya bergeser semacam ini, teknologi mereka harus kuasai supaya bisa bertahan. Karena marketnya sudah berubah. Jadi orang-orang yang pengen datang dulu kan langsung datang aja karena memang tidak ada media. Sekarang mereka akan mencari. Ketika lihat dulu. Ketika mereka mencari ternyata konten-kontennya menarik, asik nih buat dikunjungin, mereka akan berkunjung. Itu challenge-nya. Ketika kita tidak bisa beradaptasi memanfaatkan teknologi dan hanya sekedar ada tampilan saja dan itu tidak mewakili dari kebudayaan yang sebenarnya atau seni yang sebenarnya, di-skip kan. Wah, nggak bagus nih, mending ke kota yang lain. Ya mudah-mudahan semua pelaku juga bergerak ke arah yang sama, beradaptasi ke digital. Dan bagi teman-teman di dinas kebudayaan, saya harap juga punya terobosan inovasi yang mendorong agar ekosistem kebudayaan juga beralih ataupun menerapkan teknologi informasi dan komunikasi supaya mengikuti zamannya atau eranya sekarang ini.
gitu. Atur suwun atas sharingnya pagi ini Mas Stefanus mewakili dari Komisi D DPR di Provinsi DIY dan Mas Cahyo dari Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY ya. Siap. Semoga obrolan pagi ini tidak berhenti di sini. Iya. Saya kalau ketemu jenengan-jenengan nanti saya akan tagih nih. Gimana Mas Stefanus dorongan anggarannya gitu kan Pak ya. Gimana Mas Cahyo gitu kan di Tugu gimana nih gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah menyimak ngobrol parlemen dalam format Tribun Jogja Podcast pagi ini. Dan kalau teman-teman ada masukan seputar tadi ya tema tadi atau di luar itu yang ada hubungannya untuk kemaslahatan kemanfaatan yang lebih baik di Jogja, bisa teman-teman langsung japri ke akun medsosnya Dinas Kebudayaan DIY ya Mas Cahyo. Dan kalau teman-teman pengen sharing supaya Mas kayaknya perlu didorong lebih ke sini deh gitu, bisa ke teman-teman Komisi D ya. Iya. Bisa langsung main ke sana. Atau mention langsung. Langsung. DR_Stefanus. Oke, DR_. Ini yang melek medsos ini.